Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan kalian dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari virus corona. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 4 muatan pelajaran matematika dan SPDP. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu muatan pelajaran matematika, mengenal satuan tidak baku keliling dan luas. Perhatikan, Andi dan Edo akan bermain sepak bola. Sebelum bermain sepak bola, mereka melakukan pemanasan dengan berlari mengelilingi lapangan. Apa kamu tahu maksud mengelilingi lapangan? Ya, mengelilingi pada kalimat tersebut artinya berlari sepanjang tepian lapangan. Ya, perhatikan. Berlari sepanjang tepian lapangan dari pojok kiri atas, ya, berlari searah jarum jam. Nah, menuju pojok kanan sebelah atas, kemudian ke bawah, menuju pojok kanan bawah, kemudian belok ke kiri, menuju bagian pojok kiri bawah, lalu kembali lagi ke atas, menuju pojok kiri atas. Jelas ya? Perhatikan cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Ya, di sini ada gambar persegi panjang. Ya, panjangnya 5 batang korek api dan lebarnya 3 batang korek. Ya, cara menghitung keliling yaitu kita hitung semua korek yang ada di bagian tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita hitung semuanya. Kelilingnya 16 batang korek api. Ya, atau bisa juga menggunakan cara ya panjangnya kita tambahkan dengan panjang, lebarnya ada 2, berarti lebar tambah lebar. Ya, 5 batang korek api, ya, panjangnya ini, ditambah 5 batang korek api lagi. Ya, kemudian ditambah 3 batang korek api, lebarnya, yang atas, ya, ditambah 3 batang korek api lagi. Ya, jadi bisa juga kita tulis 5-nya di sini ada 2, 2 kali 5 ditambah 2 kali 3, karena 3-nya ada 2. 2 kali 5, 10 ditambah 6. Jadi, keliling persegi panjang adalah 16 batang korek api. Ya, hasilnya sama. Mau kita hitung semuanya di bagian tepi ini, hasilnya juga 16, pakai rumus 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, itu juga hasilnya tetap sama, 16 batang korek api. Jelas ya? Terserah anak-anak mau pakai yang mana, hasilnya akan tetap sama. Nah, kemudian cara menghitung luas. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Ya, panjangnya 5, lebarnya 3. 5 kali 3 hasilnya 15. Jadi luas persegi panjang sama dengan 15 batang korek api. Nah, Bu Guru lanjutkan cara menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Perhatikan, di sini ada gambar persegi panjang. Ya, panjangnya 5, lebarnya 4. Ya, luas itu rumusnya panjang kali lebar. 5 kali 4 hasilnya 20 persegi satuan. Ya. Kemudian cara menghitung keliling dengan menggunakan persegi satuan.
Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali 5 ditambah 2 kali 4, ya, hasilnya adalah 10 ditambah 8. Ya, 10 tambah 8 hasilnya 18 persegi satuan. Ya, jadi keliling persegi panjang adalah 18 persegi satuan. Jelas ya? Nah, guru lanjutkan. Menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan persegi satuan. Ayo ingat kembali pengertian keliling dan luas bangun datar. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Adapun luas bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Ayo belajar menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku, yaitu persegi satuan. Agar kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut. Ya, di sini Bu Guru mempunyai bangun datar yang berbentuk persegi karena ya sisinya sama. Perhatikan, ini ada 4 persegi satuan yang ke atas. Ya, kemudian yang samping kanan juga ada 4. Yang bawah juga ada 4. Ya, kemudian yang sebelah kiri juga ada 4. Ya. Pertanyaannya, tentukan keliling bangun datar di samping. B, tentukan luas bangun datar di samping. Cara menentukan keliling yang A, ya, perhatikan. Ya. Kita bisa menggunakan cara yang pertama, kita hitung ya tepiannya, semua tepiannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasilnya 16 persegi satuan. Atau bisa juga kita menggunakan rumus keliling persegi. Rumus keliling persegi itu 4 kali sisi. Ya, sisinya 1, 2, 3, 4. 4 persegi satuan. 4 kali 4 hasilnya sama saja 16. Jadi, ya, baik menggunakan cara pertama maupun cara kedua, keliling bangun datar adalah 16 persegi satuan. Kemudian, ya, soal yang B, hitunglah luas bangun, ya, luas bangun datar. Perhatikan, ya, cara menghitung luas bangun datar, ya, kita hitung semua jumlah perseginya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi luas bangun datar adalah 16 persegi satuan. Kita hitung semua jumlah perseginya. Atau kita bisa juga menggunakan cara luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya tadi 4 persegi satuan. Berarti 4 kali 4 hasilnya 16. Sudah jelas ya? Nah, kemudian soal yang kedua ini, ya, hitunglah satuan yang diarsir. Ya, hitunglah satuan yang diarsir. Di sini. Luas bangun datar yang diarsir adalah 9. Ya, karena yang diarsir itu yang berwarna kuning ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi luas bangun datar yang diarsir adalah 9 satuan. Kemudian menghitung luas bentuk bangun datar menggunakan persegi satuan. Perhatikan, ya, gambar persegi sama dengan tanda ini menggambarkan 1 persegi satuan. Ya, kemudian gambar segitiga siku-siku itu sama dengan setengah persegi satuan. Jadi kalau ada
2 segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku ditambah segitiga siku-siku, hasilnya 1 persegi, sama dengan 1 persegi satuan. Perhatikan contoh berikut, hitunglah bangun yang diarsir pada gambar di bawah ini. Ya, nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita hitung semuanya. Ya, kita hitung semuanya. Dari yang utuh dulu. Yang utuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, persegi yang utuh ada 13 satuan. Kemudian yang bentuknya segitiga siku-siku, ya, yang setengahan itu ada 2. Berarti setengah kali 2 sama dengan 1 satuan. Ya, jadi luas bangun yang diarsir adalah 13 satuan ditambah 1 satuan sama dengan 14 satuan. Ya, luas bagian yang diarsir adalah 14 persegi satuan. Jelas ya? Nah, contoh lagi, hitunglah luas bangun yang diarsir pada gambar di bawah ini. Ya, caranya seperti tadi ya. Yang utuh kita hitung terlebih dahulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perseginya yang utuh ada 16 satuan. Kemudian yang siku-siku, segitiga siku-siku ada 2. Setengahannya ada 2. Setengah kali 2 sama dengan 1 satuan. 16 ditambah 1, hasilnya 17 satuan. Jadi luas bagian yang diarsir adalah 17 persegi satuan. Nah, sudah jelas ya? Tadi pelajaran matematika, sekarang Bu Guru lanjutkan. Pelajaran yang kedua, SPDP, kita akan belajar tentang membuat karya dengan teknik menggunting dan menempel. Ingatkah kalian teknik menggunting atau potong dan menempel? Teknik membuat karya seni atau kerajinan tangan yang diproses dengan cara dipotong atau digunting dan ditempel sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan. Itu tadi pengertian dari teknik menggunting atau potong dan menempel. Perhatikan. Nah, karena tema 6 kita belajar tentang energi dan subtema 4 kita belajar tentang penghematan energi, ya. Nah, kita pun harus bijak untuk memilih mainan. Pilihlah mainan yang tidak boros energi. Misalnya kincir angin dan layang-layang, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa membuat karya dengan teknik potong dan tempel, ya, untuk menghasilkan kincir angin, layang-layang, maupun balon udara. Nah, kita bisa menggunakan teknik potong dan tempel. Perhatikan, di sini Bu Guru punya video ya yang akan menjelaskan cara membuat kincir angin dari kertas origami. Perhatikan ya.
Nah, itu tadi cara membuat kincir angin ya. Untuk tugasnya ya, untuk tugas mata pelajaran SPDP yaitu membuat kincir angin. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, Bu Guru akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.